niat yang lain. Itu tujuannya. Itu kira-kira kalibrasi dari saya. Ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin mulai dari MBG dulu ya kali ya. Betul? Dari MBG. Oke, saya punya data ya yang disiapkan oleh Kedeputian 3 KSP. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya. Ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih. Antar KL ya. Setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri. Ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa atau ya 5.360 siswa ya, tidak menyebut berapa jumlah kasusnya. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Ya, Pak Mensesnek kan sudah merespon juga kan Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya. Sekarang temuan kendala dan analisis cepat. 1. Compliance ya, soal apa? Permasalahan. Dan mudah-mudahan nanti usulan solusinya. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM.
PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan itu pada take off itu ya. Apa itu judulnya? 25 berapa detik apa itu ya? Apa menit? Hah? Ada judul novelnya itu? Itu dia, critical relevant itu dia. Itu. Jadi di sini di BGN ini ada critical one month. Critical 30 days. Kira-kira begitu. Waduh, jangan senyum nanti ini lagi ngomongin keracunan nanti dipelintir lagi ini. Random check yang dilakukan oleh Kedeputian 3 terhadap beberapa SPPG masih terdapat SPPG yang belum terinformasi dan mengaktifasi penerapan SOP di atas. Kemudian, ya, mungkin perlu dipikirkan strategi baru untuk mengejar target 30.000 SPPG. Sekaligus mengurangi risiko adanya pungutan-pungutan liar oleh yayasan kepada investor SPPG. Yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas bahan dan gizi. Ya. Contohnya nih, kalau sekarang prosesnya dari bawah ke atas, mungkin bisa top down. Bahwa dari atas ini orang melamar ke yayasan-yayasan, nanti baru ke BGN. Orang itu maksudnya investor. Mungkin lama ini. Alternatif, ya, ini konkret aja nih langsung. Tawaran dari KSP. Dari target 83 juta penerima dan 30.000 SPPG. Langsung saja itu dibikin titik-titiknya. Dan dibuka kepada publik. Silakan siapa yang mau membantu proses pendirian SPPG. Dengan cara seperti itu orang tahu titik-titik yang ada, bisa daftar online, tinggal dibuka saja, lalu ikut prosedur. Mana yang daftar memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk membangun. Begitu lewat dari batas waktu, tidak berhasil, gagal, diganti dengan pendaftar berikutnya. Ya toh? Dengan cara seperti itu, langsung seluruh Indonesia akan tahu titik-titik yang masih tersedia atau masih tersisa. Ya. Saya sebut masih tersisa karena ini sudah banyak yang berdiri. Yang kedua, dengan cara itu bisa mengurangi adanya pungli-pungli oleh yayasan-yayasan yang keluar dari koridor. Saya mau mengingatkan dalam rangka menjaga program Presiden dalam menjaga anak-anak kita. Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi angka 10.000 untuk bahan pangan MBG ini nanti bisa berkurang. Tergantung berapa punglinya. Itu yang saya katakan, nanti kualitas gizi dan kualitas bahannya akan menurun. Yang ujungnya bisa menimbulkan risiko keracunan. Nanti yang dibeli adalah bahan-bahan yang kualitas rendah. Itu. Kenapa hal ini menjadi penting? Ini bukan semata-mata angka uang, tapi ini adalah kesuksesan dari program MBG tersebut. Kalau dijalankan dengan benar, teman-teman sekalian, ya, pengelolaan SPPG, ya, manajemen SPPG, ya, tidak ada pungli sesuai dengan SOP, ada SLHS, insya Allah program MBG akan berjalan dengan baik dan resiko keracunan bisa diatasi. Ya. Nah, konkretnya apa teman-teman? Ya, jadi
SLHS harus ada di semua SPPG. Kemudian untuk mengatasi masalah maturitas SPPG agar Kementerian Kesehatan dapat menugaskan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang terdekat, ada 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia untuk membantu pengawasan SPPG melalui inspeksi kesehatan lingkungan setiap bulan. Ya. Atau misalnya karena bulan pertama tadi critical 1 month, ya, itu bila perlu seminggu sekali. Konkret nih. Soal apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak, silahkan komunikasi KL yang bersangkutan ya, misalnya bagian dengan Kementerian Kesehatan. Nah, sebetulnya hal ini juga sudah direkomendasikan dalam rapat koordinasi lintas KL terkait pencegahan dan penanggulangan keamanan pangan pada tanggal 11 September 2025. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata, tidak buta dan tuli. Ya. Itu teman-teman intinya ya mengenai MBG dan isu keracunan. Wah, ini